Oke, sekarang kamu bisa memanggilku ayah, kata Yogi Chen, sambil mengorek telinganya. Tidak bisa, tidak boleh lengah. Brenda Lee bernafas dengan dalam, akhirnya sadar dari situasi tadi. Sambil berkata, Yogi Chen, Michelle setiap hari hanya memberimu uang 200 RMB untuk keperluan. Dari mana kamu mendapatkan uang sebanyak ini? Aku rasa, uang kamu ini berasal dari yang tidak-tidak. Michelle Su awalnya juga sudah curiga, ditambah lagi dengan perkataan sahabatnya itu, membuat hatinya menjadi lebih tidak tenang. Dia langsung menarik lengan Yogi Chen, dan menariknya ke kamar lantai 2. Mengunci pintu kamar, Michelle Su dengan pelan bertanya, Yogi Chen, katakan dengan jujur padaku, dari mana kamu mendapatkan uang itu, bahkan kamu pun tidak mempercayaiku. Yogi Chen menghela napas dan kemudian berkata, uang ini aku pinjam dari temanku, jadi aman untuk digunakan. Terdengar sedikit kekecewaan dari suaranya, dia sudah mengumpulkan uangnya, bukannya senang, malah dia mengira uang tersebut datang dari hal yang tidak-tidak, hal itu sangat menyakitkan. Awalnya dia ingin mengatakan pada Michelle Su jika dia adalah presidir perusahaan Magic Entertainment, tapi sekarang, dia sudah tidak ingin memberitahunya. Setidaknya untuk beberapa saat dia tidak akan membocorkan identitas aslinya. Jika Michelle tahu bahwa dia adalah presidir perusahaan Magic Entertainment, apakah Michelle akan curiga jika dia bersama dengan Michelle karena ada maksudnya? Kecurigaan seperti itu bukanlah hal yang diinginkan Yogi Chen. Teman-teman kamu itu kaya sekali. Michelle Su panik, selama kita menikah 2 tahun ini, kamu tidak pernah keluar dari rumah, dari mana kamu mempunyai teman? Hehe, Yogi Chen tertawa, setelah dia dicoret dari nama keluarga, dan menjadi seorang menantu, teman-teman di sampingnya semua menghilang. Jika ingin memukul orang jangan memukul wajahnya, jika ingin memarahi orang jangan mengeluarkan kekurangannya. Kehormatan seorang pria sekali lagi jatuh dan terinjak ke bawah. Dengan kecewa Yogi Chen berkata, uang ini aku pinjam dari teman SMA aku dulu, sekarang dia sudah sukses, dan tahu aku membutuhkan uang, sehingga meminjamkannya padaku. Setelah selesai berkata, dia pergi meninggalkan kamar. Saat baru berjalan beberapa langkah, dia mendengar suara Michelle Su berkata, aku tidak akan menyusahkanmu, secepatnya aku akan mengembalikan uang ini padamu. Saat Yogi kembali ke ruang tamu, Brenda Lee sudah tidak terlihat batang hidungnya, benar-benar karakter yang buruk. Jika tidak kuat bermain jangan bertaruh. Setelah Yogi Chen berkata, dia kemudian langsung pergi ke dapur untuk menyiapkan makan malam hari ini. Berdasarkan keadaan beberapa hari ini, berita tentang pergantian bos perusahaan Magic Entertainment menyebar ke seluruh penjuru kota Sichuan. Untuk sementara waktu, beberapa perusahaan periklanan yang ingin bekerja sama terus berdatangan, sehingga hampir saja melanggar ambang batas perusahaan Magic Entertainment. Tapi yang aneh adalah, begitu banyak orang yang datang, tapi tidak mendengar satupun berita tentang perusahaan yang bekerja sama dengan perusahaan Magic Entertainment. Jika saja mereka terus menolaknya, hal itu malah membuat beberapa bos perusahaan itu lebih ingin bekerja sama dengan Magic Entertainment. Jika perusahaan itu tersebut bisa memenangkan kerjasama ini, maka perusahaan itu dipastikan akan berjaya. Yang datang bekerja sama sebelumnya adalah keluarga terpandang kota Sichuan, dan yang terjelek adalah keluarga nomor 2 dengan anggota yang berada di urutan paling atas. Tapi yang tidak terduga adalah keluarga tingkat 3 seperti keluarga Su ini yang merupakan keluarga tingkat rendah itu, ternyata juga ingin bekerja sama, benar-benar tidak tahu diri. Dulu, saat keluarga Su mengutus Henry Su untuk pergi, dia malah diusir oleh Magic Entertainment Group beserta dengan hadiah yang dia bawa. Masalah ini sudah lama menjadi topik lelucon di seluruh penjuru kota Sichuan, tapi ternyata mereka tidak menyerah. Kali ini mereka kembali mengutus Michelle Su, seorang gadis yang lemah, untuk memohon kerjasama. Apakah seluruh laki-laki keluarga Su telah mati? Hal itu membuat mereka memandang rendah keluarga Su. Saat semua orang menunggu untuk melihat lelucon Michelle Su, sebuah berita yang mengejutkan datang dari Magic Entertainment.
Ternyata Magic Entertainment setuju untuk bekerja sama dengan keluarga Su. Saat berita ini keluar, seluruh kota Sichuan menjadi sangat heboh. Apakah otak presidir Magic Entertainment sedikit bermasalah? Dia malah bekerja sama dengan keluarga tingkat 3 kelas bawah. Michelle Su juga sangat kebingungan. Saat dia baru saja duduk di atas kursi ruang rapat, wakil presidir Magic Entertainment langsung memberitahunya bahwa mereka bersedia bekerja sama dengan keluarga Su, sehingga menyuruhnya untuk datang besok menandatangani kontrak kerjasama. Dia bahkan belum melihat presidir baru Magic Entertainment Group. Presidir baru ini sepertinya sangat bebas, sama sekali tidak bisa menebak isi hatinya. Hari berikutnya, kota Sichuan, Hotel Dinasti. Ini adalah hotel berbintang 6 satu-satunya di kota Sichuan, dengan rata-rata biaya per orang di atas 1.500 RMB 3 juta rupiah. Hari ini suasana hati nenek keluarga Su sangatlah baik, sengaja menyewa seluruh hotel untuk merayakan keberhasilan Michelle Su, dan mengumumkan, seluruh anggota keluarga Su wajib hadir. Bukan hanya itu, keluarga Su juga mengundang beberapa pelanggan yang bekerja sama dengan perusahaannya itu. Alasannya sangat sederhana, agar mereka tahu jika keluarga Su telah bekerja sama dengan Magic Entertainment Group. Ini juga memberitahukan kepada mereka agar lebih kuat bekerja sama dengan keluarga Su karena sebentar lagi keluarga Su akan terbang tinggi. Michelle Su adalah pemeran utama perayaan hari ini. Dia duduk di kursi pertama, yaitu duduk di samping nenek keluarga Su. Yogi Chen yang merupakan suaminya itu, otomatis juga duduk di sampingnya. Tapi baru saja dia duduk, terdengar suara orang yang memarahinya dari belakang. Apakah kamu tidak tahu aturan? Apakah kamu bisa duduk di kursi ini? Cepat beri tempat pada Direktur Su. Orang yang berkata seperti itu, jika bukan Henry Su siapa lagi? Julia Tang melihat wanita yang sedang berdiri di samping Henry Su. Seketika dia langsung berdiri dan berkata pada Yogi Chen, masih tidak cepat berdiri dan memberikan tempat duduk pada Tuan Putri keluarga Su. Wanita muda dan cantik ini bernama Carmilla Su. Dia adalah mutiara dari keluarga Su yang mengoleksi bisnis barang antik kota Sichuan. Ini adalah orang yang diundang pribadi oleh nenek keluarga Su. Keluarga Su adalah keluarga tingkat 2 posisi ketiga. Menurut kabar, koleksi barang antik yang dimiliki keluarga Su bisa sampai membuka sebuah museum. Orang seperti dia ini tidak bisa disinggung oleh Julia Tang. Sebenarnya Carmilla Su tidak ingin datang, tapi tidak bisa menolak undangan yang terus-menerus datang dari nenek keluarga Su, sehingga membuatnya datang ke sini. Keluarga Su sebagai keluarga yang mengoleksi bisnis barang antik tidak hanya mengoleksi barang dalam negeri, dia bahkan mengoleksi banyak sekali barang antik dari luar negeri. Mata Carmilla Su langsung memperhatikan Michelle Su. Karena dia melihat kalung yang berada di leher Michelle Su itu, bukankah model Sky City? Sebagai keluarga pengoleksi, Carmilla Su sangat suka mengoleksi sesuatu, terutama sebuah kalung, tapi Sky City, dia sama sekali belum memilikinya, bukan karena tidak sanggup membelinya, tetapi karena Sky City hanya ada 18 buah di seluruh dunia. Bukan berarti jika punya uang bisa membelinya, jika tidak mempunyai relasi yang kuat, sama sekali tidak bisa memiliki kalung ini. Kamu masih tidak membiarkannya duduk. Apakah kamu tuli? Apakah tidak melihat Direktur Su sudah berjalan kemari? Henry Su melihat Yogi Chen tidak bergerak, langsung dengan emosi memanggilnya. Namun Yogi Chen acuh tak acuh tetap duduk, sambil menyilangkan kakinya dan memakan kuaci. Julia Tang takut dan marah. Keluarga Su bukanlah orang yang bisa dia singgung. Dia kemudian berdiri, sambil marah dan menunjuk hidung Yogi Chen. Masih tidak pergi, cepat berikan tempat untuk Tuan Putri Su. Meskipun Yogi Chen telah meminjamkan 8 juta rem, dan mengatasi masalah perusahaan puterinya itu, tapi dari dalam hatinya, dia masih menganggap jika Yogi Chen itu adalah sampah yang dipelihara oleh istrinya. Hanya saja bernasib baik bertemu dengan teman yang bodoh, sehingga mau meminjamkan uang untuknya. Yogi Chen, kamu lebih baik membiarkannya duduk. Saat itu, Michelle Su membalikkan kepalanya, dan dengan halus berkata, oke. Yogi Chen hanya tersenyum. Dia bisa tidak mendengar perkataan orang lain, tapi dia tidak boleh tidak mendengar perkataan istrinya.
Kemudian dia berdiri, berjalan ke meja sebelahnya, mencari tempat dan duduk, melihat Yogi Chen berdiri. Henry Su langsung menarik kursi, dan dengan lembut berkata, "Direktur Su, silahkan Anda duduk. Orang yang tadi adalah menantu keluarga Su, dia adalah sampah yang menggantungkan hidup pada seorang perempuan. Anda jangan memperdulikannya." Lia, Carmilla Su menganggukkan kepalanya, dan tatapan matanya masih tetap tertuju pada leher Michelle Su. Ini adalah Sky City, cinta sehidup semati berwarna biru kan? Saat duduk lebih dekat, Carmilla Su baru menyadari, kalung ini sangatlah cantik, tidak ada satu wanita pun yang bisa menahan godaannya. Nona Su, mohon maaf ingin bertanya, dari mana kamu bisa membeli kalung ini?" Michelle Su tersenyum, ternyata wanita seperti Carmilla Su ini juga tidak bisa menahan godaan. Sky City, melihat tatapan Carmilla Su yang sangat terpesona, membuatnya sangat puas. "Ini adalah hadiah yang diberikan oleh seorang temanku," Michelle Su berkata dengan pelan. Pemberian teman, Carmilla Su sedikit terkejut. Kalung seharga 20 juta dolar bilang beri langsung diberi. Teman ini memanglah sangat hebat. Kenapa dia tidak memiliki teman seperti itu? Dia sepertinya sudah sangat jatuh cinta dengan kalung ini, sehingga langsung membuka mulut. "Apakah bisa merepotkan temanmu itu untuk membeli satu untukku?" "Tenang saja, aku tidak akan merugikan temanmu itu. Jika dia bisa membantu, aku bersedia memberinya sebuah koleksi antikku yang seharga kalung itu sebagai uang capek." Meskipun suara yang dikeluarkan Carmilla Su tidak besar, tapi hal itu membuat orang yang berada di sekitar meja itu perlahan-lahan mendekat. "Ini adalah kalung Sky City, pelelangan seharga 20 juta, dan ingin memberikan hadiah koleksi antik seharga kalung ini. Tuan putri keluarga Su ini benar-benar sangat kaya." Berdasarkan kata-katanya barusan, keluarga Su sepertinya lebih kaya dari kabar yang terdengar. "Anak baik, termenung apalagi? Cepat pergi telepon temanmu itu." Julia Tang panik, ini adalah kesempatan yang bagus untuk berteman dengan tuan putri keluarga Su. Jika sampai melewatkan ini, maka tidak akan memiliki kesempatan seperti ini lagi. Michelle Su menggigit bibir, terlihat sedikit ragu. Pada akhirnya karena dipaksa oleh Julia Tang, dia kemudian mengambil ponselnya, dan langsung menelpon Donnie Wei.